Sing endi? Oh. Susah apa gue? Ini ya makannya ya. Mari kita beristighfar kita. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini, amahu wa yuqafi ma'bidana. Rabbana laka hamdan kama yang bahili jalali wajahika wa adimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Maha Pengampun, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa pengurus-pengurus kami, ampuni dosa para donatur kami, serta ampuni dosa saudara-saudara muslim kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Pemurah lagi Maha Pemberi, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami bersyukur atas rahmat dan hidayah-Mu, atas berkah dan ridho-Mu melalui hamba-hamba-Mu yang Kau kirimkan kepada kami. Mereka berkenan menjadi donatur kami, membantu dan memberi makan kami, kepada kami. Mereka semua mudah-mudahan tergolong orang yang soleh dan solihah. Terimalah amal-amal baiknya wahai Sang Maha Belas Kasih. Berilah mereka ganti dengan rezeki yang halal, barokah dan melimpah ruah. Berilah mereka dan keluarganya ketentraman dan ketenangan jiwa raga serta kesehatan yang paripurna, agar mereka dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk. Jauhkan mereka semua dari mara bahaya, hianat, bala dan bencana serta semua yang tidak mereka inginkan. Jauhkan pula mereka dari ujian yang mereka tidak kuat dalam menanggungnya. Kabulkanlah ya Rob cita-cita dan harapan mereka dengan mudah dan sempurna. Tuntunlah mereka dengan semua petunjuk dan hidayah menuju jalan surga-Mu. Allahumma ya Allah, kami menyadari bahwa Engkau menurunkan penyakit berupa virus COVID-19 ini sebagai ujian dan teguran kepada kami, agar kami sadar bahwa kami masih banyak berbuat maksiat, menyembuhkan diri dan kurang bersyukur. Ya Allah, atas kuasa-Mu, atas ridho-Mu, kami memohon sembuhkan dan angkatlah semua penyakit yang Engkau berikan kepada saudara-saudara kami berupa virus COVID-19 ini. Engkau yang memberi penyakit, Engkau pula yang menyembuhkannya. Ya Allah, angkatlah virus ini dari muka bumi. Bimbinglah kami agar mampu bertaubat kepadamu, mampu menjalankan tugas dan amanah-Mu untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, menjaga, merawat dan memanfaatkan semua yang Engkau ciptakan di bumi ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma ya Allah yang Maha Penyembuh, ya Allah, mudahkanlah juga semoga cita program Yayasan Azalta Bahagia Indonesia ini untuk bisa segera memiliki sekretaris yang layak, juga kedua untuk mengasuh anak-anak asuh Yabi, agar semua anak-anak asuh Yabi nanti bisa lebih fokus dibimbing, terutama dalam pendidikan kami. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La ilaha illa anta subhanaka kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka kuntu minaz zalimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in.
Rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Titipan doa Bapak M. Ali semoga diberikan kesehatannya paripurna dan diberikan usaha tambah berkah. Ibu Sunarti semoga selalu diberikan kesehatannya paripurna dan diberikan anak lagi. Bapak Rasmani dan sekeluarganya diberikan kesehatannya paripurna serta usahanya tambah lancar. Ibu Siti Nur Aini Hidayah semoga diberikan kesehatan yang paripurna dan diberikan kesehatan yang paripurna, usahanya menambah barokah dan segera diberikan mohon lagi. Ibu Nur Aini semoga diberikan kesehatan yang paripurna dan diberikan usaha tambah berkah. Ibu Eka semoga diberikan kesehatan yang paripurna dan diberikan usaha tambah berkah. Semua yang mendonasikan kepada Yayasan Azamta Bagi Indonesia telah diberikan kesehatan paripurna dan diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Pada Ananda Mutiara Zahra yang telah memimpin doa bersama. Demikianlah doa bersama khususnya bagi yang disampaikan tadi untuk yayasan dan para donatur yang telah mendonasikan kepada Yayasan Azamta Bahagia. Mudah-mudahan doa kita bersama diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang keempat yaitu sambutan dari pengurus yayasan kepada Bapak Maskur selaku Ketua Yayasan Azamta Bahagia Indonesia, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang berhormat Bapak Ustadz Saifuddin dan yang saya cintai serta yang saya hormati juga pada pengurus dan anak-anakku semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, Allah selalu mengijabah kepada anak-anakku semua, yaitu dalam rangka melakukan doa bersama. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semua, baik anak-anakku semua, selalu mengharapkan ridhonya, ketulusannya untuk membimbing kita bersama-sama untuk menuju yaitu jannahnya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Untuk itu kami sebagai Ketua Yayasan Azamta selalu mengajak anak-anakku semua untuk sadar diri, ya, untuk memahamkan diri dan untuk memaham kepada apa yang telah dituntun oleh Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu yang pertama dan tidak lupa terus dan tidak bosan, yaitu apa yang harus ditanamkan, yaitu akhlakul karimah. Tadi telah dinyanyikan sama-sama karena itu lagu wajib bangsa kita, supaya apa? Supaya kalian ya cinta betul kepada bangsa itu sendiri. Ya anak-anakku semua ya, maka tolong diperhatikan, apalagi ini udah tingkat SMP nak ya. Maka ayo kita sama-sama jangan bosan-bosan ya, sesuai di Al-Quran, bastotan fil ilmi wal jismi ya, kita harus gagah, kita harus tegar, kita harus berilmu, supaya apa? Supaya wawasan luas ya, jadi tidak terkutak di Indonesia saja. Nah, jadi seluas bumi ya, maka ditekankan sekali bastotan fil ilmi wal jismi ya. Bagaimana supaya kita perkasa, bagaimana supaya kita gagah, bagaimana supaya kita memiliki ilmu yang luas. Tentunya tidak bosan-bosan untuk menimba ilmu, dan makanannya pun makanan sehat ya. Kalau lagi sekolah mohon tolong ya, beli jajannya jangan sembarangan nak ya.
buah saja, nggak usah lain-lain. Kalau mau es ya esnya es jus atau es buah, supaya Pak, supaya sehat. Apalagi hari ini lagi gemar yang namanya penyakit apa dek? COVID ya, di mana-mana dunia. Maka kita harus mampu menjaganya. Apa yang dijaga? Kesehatan tersebut. Ya, karena Allah sudah menginstruksikan kepada kita semua, makanlah yang baik-baik, tidak boleh sembarangan. Ya, maka untuk itu kami sebagai ketua yayasan Azamta selalu mengingatkan dan sekaligus mengajak kepada kalian untuk sehat, ya, untuk berilmu. Jangan sampai kita tidak memiliki ilmu. Ya, maka di situ dikatakan wala takfu ma la yasraka bihil ilmu. Nah, kalau kita tidak memiliki ilmu, siapa yang mau meneruskan kita? Ya. Jadi terus dan terus kita tanamkan ilmu yang bermanfaat. Karena harapan bangsa kita yaitu kalian deh. Ya. Kalian yang diharapkan cikal bakal untuk memimpin Indonesia ini, nggak main-main. Maka tanamkan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu Ta'ala. Ya. Yang paling utama lagi tadi, ya, yang utama yaitu akhlak dan akhlak. Ya. Terus dimanapun Anda berada, harus mampu memberi uswah kepada yang lain. Karena Muhammad Rasulullah selalu memberikan uswah yang terbaik. Karena kita umatnya Muhammad Rasulullah harus mengikuti langkah-langkah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saja sambutan dari saya, dan sekaligus saya ingatkan terus dan terus kepada anakku semua, jangan sampai lalai ya anak-anakku ya, rajin terus dan terus ya, pantang menyerah, pantang mundur, berarti harus maju ya. Demikian hadza wallahu yarana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Maskur selaku Ketua Yayasan Azamta Bahagia Indonesia yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara yang kelima, yaitu acara inti siraman rohani atau Mau'idatul Hasanah sekaligus doa penutup, yang mana akan disampaikan oleh beliau Bapak Al-Ustadz Syaihuddin. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hadana fi subulis salam wa arhamana bi syariatil nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah malikul a'yan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu linasi ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa linailil maram. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masyakin wa ibnas sabil wa sa'ilin wa fi riqab wa aqamus sholata wa atas zakata wal mufuna bi ahdi idza ahadu wa sabirina bil ba'si wad dharra wa inal ba'si ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kaum muslimin rahimakumullah, wabil khusus dumateng panjenenganipun pimpinan Azamta Bahagia, beliau Bapak Maskur, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan zahir batin, amin ya rabbal alamin. Dan kepada anak-anakku semuanya yang saya cintai, yang saya sayangi, yang tergabung dalam suatu wadah Yayasan Azamta, mudah-mudahan Yayasan Azamta ini
selalu jaya, selalu istiqomah, berkembang, mudah-mudahan bisa mendirikan bangunan sendiri sehingga bisa menampung beberapa dari teman-teman kalian yang cakupannya lebih besar. Kalian doakan ya anak-anakku semuanya ya, mudah-mudahan Yayasan Asyamta ikhlas untuk mendharma baktikan, untuk mensedekahkan, untuk memberikan hal-hal yang terbaik untuk kalian. Akan tapi bukan cukup berhenti di situ saja, akan tapi selalu ingin berkembang. Mungkin ada infrastruktur bangunannya yang lebih wadah yang lebih memadai sehingga bisa menampung dan airnya berjalan dengan baik. Disitulah kita akan melihat bahwa Yayasan Asyamta ini akan diakui oleh masyarakat Balaradin, masyarakat Kambangan, masyarakat Lebak Siu, dan khususnya masyarakat Kabupaten Tegal. Amin ya robbal alamin. Gitu. Anak-anakku semuanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu doanya Rasulullah, Allahumma inna nas'aluka isatan wa mitatan sawiyatan wa marotan khairul musi wal fatih. Ini doanya Kanjeng Rasul Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad doanya setiap saat, salah satunya itu doa-doa Nabi Muhammad kamu harus tahu. Karena dengan adanya doa-doa Nabi Muhammad pasti diijabahi. Ya. Allahumma inna nas'aluka isatan. Ya Allah, aku meminta kepadamu supaya hidup aku selalu bersih. Nah, dengan bersih kamu sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh dengan berwudu, insya Allah kamu bersih. Kalau konsep kita memakai aturan-aturan Islam yang selalu berupaya, berusaha dan selalu melaksanakan kebersihan tauhid kita, batin kita, insya Allah kita sebagai umat Islam yang notabene sebagai umat yang beragamis, tentunya kita sehat, tentunya kita terhindar dari penyakit namanya corona, COVID-19. Kudu COVID ya, COVID ya 19. Oleh karena itu jaga diri kalian dengan hidup selalu bersih, baik tohir maupun batin. Wamitatan sawiyatan, dan mati yang wajar. Wamarodan hurul muksi walafati, dan kembali kepada Allah dengan husnul khotimah. Ini pesan daripada Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan jalur seperti itu, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Kalian punya kemampuan, kalian punya potensi, kalian punya bakat, kalian punya minat. Karena hidup ini sesuai dengan bakat potensi manusia. Kamu punya bakat, Mas, jangan dipendem. Proses untuk bakat minat potensinya kalian bisa diwujudkan, bisa direalisasikan dalam pergaulan kalian. Pergaulan kalian baik di keluarganya, baik di lingkungannya, dan khusus di sekolah. Paham ya Mas ya? Oleh karena tujuan sekolah itu bukan untuk menulis materi saja, nulis terus, iya kan? Tidak Mas, tapi belajar di sekolah. Karena di sekolah itu kan banyak ekstrakurikuler, iya kan? Ada pramuka, ada sepak bola, ada olahraga, ada hadro, ada seni bela diri, iya kan? Ada hadro, ada PMR, ada PMI, Palang Merah Indonesia. Ini maksudnya bahwa bakat kamu akan tersalurkan di mana. Makanya kalau kamu sebagai anak didik, anak sekolahan, jangan kamu diam, cukup berangkat pulang, berangkat pulang, berangkat pulang. Jangan, kamu harus ikuti
ekstra kurikuler yang ada di sekolah. Gitu. Caranya harus mengikuti, karena dengan mengikuti ekstrakurikuler kalian bakat kamu, minat kamu, potensi kamu insya Allah tersalurkan dengan baik. Ilmu kamu jelas harus ada. Syarat mencari ilmu dalam kitab Ta'limu Muta'lim Az-Zanurji ini adalah ala tanalu illa bi ilmi, ala tanalu ilma illa bisitati. Sa'unbikal an majmu'a bil bayani. Pertama, dagain, cerdas. Yang kalau kamu ingin jadi ataupun mencari ilmu, syaratnya pertama punya kecerdasan. Kecerdasan ada pada diri kalian, yaitu otak kamu. Cara mengasah orang cerdas itu pertama, ya kalian melatih diri untuk selalu berpikir. Antara hati dan akal kamu harus sinkron, harus pas. Kalau hati kita banyak masalah, mungkin akan berpengaruh pada otak kalian. Dan otak kalian jangan kamu matikan dengan cara hal-hal yang tidak baik, berpikir yang tidak baik, berpikir yang hal-hal yang melampaui batas, yaitu tulul amal, panjang angan-angan. Jangan. Otak kamu akan cerdas manakala bisa diberikan makanan-makanan yang baik. Mungkin makanan-makanan halalan, thayyiban, halal. Pasti dadi bocah sing apik. Pasti dadi bocah sing pinter. Otak. Yang kedua, hirsin, keinginan. Syarat mencari ilmu ada keinginan. Kamu dalam hal ini lulus SMP. Setelah lulus SMP, teman kamu mengajak yuk di alias saja yuk. Teman kamu mengajak di SMK. Ibu kamu mengajaknya di SMU, ya. Bapak kamu pondok saja wis mewarisi baik kon supaya nengken anis menjadi kiai kon. Lah sedangkan kamu akhirnya terombang-ambing, bahasa kerennya strum endra, badi dan gejolak. Maksudnya kamu tidak ada pendirian, tidak ada keinginan, karena keakuan kamu, jati diri kamu itu belum muncul. Jati diri kamu yang ada pada diri kamu. Siapa diri kamu? Harus ngaca, Mas. Aku kok dohir kon, aku kok kayak dia ya. Kok itu dohir, tapi batinnya kamu harus diukur dengan cara muhasabah, dengan cara ngerti badannya kamu, mengerti urusannya kamu. Oh iya ya, saya anaknya kiye, bapaknya kiye, mbak kiye, buyute kiye, sanggai kiye, wareng kiye, udek-udek gantung siwu sampai pekaran goblok gerobak sente goblok waton jendeng giyeng jumbleng amen menyamannya terak tumerah. Ya, kon kudu ngerti nasabekon supaya apa? Untuk ukurannya kamu gitu loh. Oh iya ya, aku mbak aku kiai, aku harus jadi kiai. Karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pasti bibit bebek bobot itu harus ada dalam diri kamu sebagai ukuran barometer kamu. Ukuran baik buruknya itu adalah orang tua kamu. Gitu ya Mas ya. Figur kamu jangan orang lain. Figurnya saya Via Valen, enggak usah. Figur saya itu Roma Irama. Figur kamu kayak di TV-TV itu Tom Cruise, ya kan, misalkan itu kan apa namanya, tokoh-tokoh yang ada di film-film itu nggak boleh. Tokoh kamu yang pertama itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang dikatakan oleh Ketua Azamta betul, sebagai tolak ukur kamu itu adalah baik, itu adalah akhlak. Karena yang akan membangun diri kamu menjadi surga, tadi dijelaskan surga itu syarat untuk mendapatkan masuk ke surga itu adalah akhlak. Gitu. Ada seorang saat Rasulullah duduk bermudzakarah, bermujalasah, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Abdullah bin Amr. Saat bermujalasah taklim, Rasulullah menghentikan sejenak, diam. Sebentar lagi ada orang ahli surga. Nah ini tadi kan Kota Azamkanya ngomong surga, langsung saya terinspirasi tadi. Oh,
Siapa ya Rasulullah? Dia. Ada ahli surga. Besoknya lagi saat bermujalasah ta'lim, ada seseorang yang mau berwudu, suruh berhenti pengajiannya. Abu Bakar diam, Utsman diam, Umar bin Khattab diam, Ali diam. Berhenti sejenak karena ada ahli surga yang lewat. Ketiga harinya pun demikian, diam. Sementara pengajian diberhentikan sejenak karena ada ahli surga yang hendak lewat. Singgawe rewel, singgawe penasaran, singgawe ora tenang, singgawe ingin tahu, ya. Yang ingin tahu itu adalah Abdullah bin Amr. Akhirnya mengikuti, dikintili, ya, ngerti ya dikintili ya, kintili, diikuti. Siapa ya? Kata Rasulullah, ahli surga. Coba. Akhirnya begitu ketemunya, ya saudaraku, dia berbohong kepada orang tersebut. Tapi bohongnya karena memang ini demi kebaikan, itu dibolehkan. Sebenarnya kalau hal yang bohong tetap nggak boleh, walau kadhib, walau muhikon. Liman tarokal kadhib, walau muhikon. Tidak boleh goroh walaupun dalam kebenaran. Akan tapi ini terpaksa, penasaran, ahli surga sih kayaknya apa, amalannya apa, kayak gue. Ya saudaraku, saya lagi berselisih dengan bapak saya, tolong berikan saya tempat penginapan 3 malam saja kepadamu. Saya tolong, saya tidak punya tempat, saya habis berselisih, saya habis bertengkar dengan keluarga saya termasuk bapak saya. Oh silakan. Padahal mau menyelidiki wong ahli surga sih kayak apa? Iya mas. Begitu malam Abdullah bin Amr bangun. Dan ini orang sembahyang tahajud. Jari Rasulullah, jari ahli surga ini orang tahajud. Subuh bangun. Dan ini subuh malah cepetan aku. Setelah subuh ditengok lagi. Dan orang sholat Tuhan. Sampai duhur, sampai 3 hari tidak ada keistimewaan apapun yang ada pada orang tersebut yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa dia itu adalah ahli surga. Penasaran. Begitu 3 hari sudah, waktunya sudah memang perjanjian sesuai dengan perjanjian kepada saudara tersebut yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Akhirnya, ya saudara, maaf bahwa saya memang itu sudah berbohong kepadamu. Ada apa ya saudaraku? Terus terang saya maaf kepadamu bahwa saya memang sebenarnya bohong kepadamu. Iya apa? Bahwa saya sebenarnya tidak ada masalah dengan keluarga saya, khususnya bapak saya. Tidak ada perselisihan apa-apa. Saya tujuannya ingin tahu bahwa kamu itu amalan yang bagus itu apa, sehingga dikatakan oleh Rasulullah kamu itu setiap kali ta'lim bermujalasah kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Nabi Muhammad itu sebagai guru kami, pengajar kami, sehingga dia menghentikan pengajaran tersebut. Saat engkau lewat hendak wudu, pasti saya diberhentikan dan pengajiannya diberhentikan. Ada ahli surga yang lewat sampai 3 hari berturut-turut. Saat engkau lewat, saat engkau mau berwudu, saya disuruh berhenti untuk melihat ahli surga. Ternyata engkau. Hanya orang tersebut nangis. Oh, apa amalan kamu? Saya tidak melihat amalan yang kamu luar biasa. Ya kamu lihat bahwa amalan saya seperti ini, apa adanya. Ternyata ini salah satu ya ahli surga ya mas ya. Ahli surga itu banyak, mengatakan la ilaha illallah ahli surga, sedekah ya ahli surga. Ini cerita nyata waktu zaman Rasulullah itu banyak. Akhirnya ya seperti ini, bahwa saya itu tidak hasad, tidak iri atas kelebihan orang lain. Orang lain senang, saya tidak iri. Orang lain dia punya ini, tidak iri. Orang lain punya mobil, motor, atau waktu dulu kita memang onta, ya, kuda, dinar, dirham. Saya tidak iri. Saya hidup ini apa adanya yang Allah berikan. Bahwa hidup ini adalah suatu takdir Allah. Saya miskin ya memang itu saya sudah takdir Allah. Saya kaya mungkin itu sudah ditakdir oleh Allah.
Segala sesuatunya itu adalah takdir Allah. Kamu seperti ini hidup di Kambangan dan bisa ketemu saya, Ketua Azamta, kumpul di majelis ini adalah suatu takdir Allah. Sehingga orang tersebut, Abdullah bin Arnangis, luar biasa. Ya, ini ahli surga. Ya, ini ilmu. Yang ketiga, syarat mencari ilmu adalah wasdibarin, sabar mas. Wong boleh di ilmu ke aja sewaktu-waktu, wong boleh di ilmu ke suwe. Wong Imam Malik itu dalam kitab Al-Umnya itu mengkaji tentang kitab Al-Um ke 10 tahun. Lakon jadi murid golek ilmu di SMP 3 tahun tok, anak ilmu agama ya kan, PAB, PPKN, PJK, OK, mungkin pelajaran seni ya kan, dan lain sebagainya. Kalau di saya itu ada PDO, PTO ya, ada pelajaran yang lainnya gitu. Kalau mencari ilmu harus sabar ya, sabar, ada kesabaran. Yang nomor 5 itu adalah wa irsadul ustad, kudu ana wong tua sing arane guru digugulan titik ru. Gitu ya mas ya, menghormati guru. Kon aja ngrasani guru, yen kon ngrasani guru wali seantero dunia jaluk pangampuran Gusti Allah kon maafkan kon ora bisa. Sadurunge kon jaluk diampura atau gurune maafkan kon. Saelek-eleke guru tidak boleh dirasani, tidak boleh diomongi, tidak boleh digibah. Membicarakan aib atau membicarakan hal yang baik, membicarakan guru hal apalagi hal-hal yang tidak baik tidak boleh. Apalagi ngerasani gurune kon. Ya mas ya, ora oleh guru ke wong tuane kon. Jasane guru luwih gede sebenarnya ketimbang wong tua sebenarnya, karena yang mendidik, yang menjadi kon pinter. Kalau wong tua ke akhlaknya gitu. Ya mas ya, gitu. Yang terakhir waktu liz zaman, waktu sing suwe. Golek ilmu kudu ana waktu sing suwe. Itu diterapkan oleh kalian bahwa syarat mencari ilmu itu ada 6. Yang pertama itu adalah dakain, cerdas, wahirsin, minat, wasibarin, sabar, wabul khotin, tadi nggak disebut, maaf, wabul khotin, modal ya, butuh ada modalnya. Bayar SPP kan bayar, tapi saya kira gratis, tapi hakikatnya kamu itu modal. Pasti ana sing paling ora go tuku bensin, tuku kok perjalanan kalian, iya kan mas ya. Ada wabul khotin, wa irsadul usad, yaitu ada gurunya. Yang terakhir itu adalah watuliz zaman, yaitu waktu yang lama, waktu sing suwe. Karena jari Al-Ghazali Muhammad Hamid bin Muhammad Al-Ghazali atau si Asy-Syafi'i ke ngomong karo muridé, jare kon sing berek apa? Oh sing berek ya wong tua, ibu bapak orang. Ternyata wong sing berek mati. Mati itu yang dekat. Kapanpun mati itu akan mengena pada kamu. Di gedongannya, di koncengannya pasti mati orang wurungan. Ya kan mas? Banyak teman-teman saya kemarin ketemu baru kemarin ninggal mas, tiba mati. Wong mati ke tua cilik, eno pangkat derajatnya, rakyat, pejabat, tua muda, itu pasti akan mati. Ini mysterious problem. Mati itu adalah mysterious problem, adalah hal yang dirahasiakan oleh. Dengan dirahasiakan kita itu siap-siap untuk akan meraih dari mati. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi yang bagaimanapun kita harus siap-siap amal kita yang baik. Paham ya mas ya? Gitu. Tadi pesan daripada Imam Al-Ghazali, yang jauh apa? Sing jauh ke Cina, benar memang kamu jawabannya. Tapi yang jauh itu adalah waktu. Kalau waktu sudah meninggalkan kalian, tidak akan kembali lagi. Emas dan harta
bisa dicari, tapi kalau waktu tidak akan kembali. Betul tidak? Itu. Karena hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Esok harus lebih baik daripada hari ini. Hari ini adalah kesempatan. Kemarin itu adalah pengalaman. Besok itu adalah harapan. Paham ya Mas ya? Kudu luwih apik. Yen kon hari ini luwih buruk, berarti kon wong bodoh, wong jahil, enggak boleh. Harus caranya gimana? Istiqomah. Memang singgawe istiqomah sing angel. Demikian ya. Sebenarnya masih banyak penulisan daripada pesan-pesan Imam Al-Ghazali karena waktunya ya. Jangan kaken malah kau mendengar ya, supaya sapitik, supaya kamu penasaran ya. Mudah-mudahan kalian jadi anda yang soleh dan solihah ya Mas ya. Anak yang berbakti pada orang tua ya, anak yang bisa mendapatkan rahmat, anak yang bisa jadi barokai orang tua ya, anak yang berguna bagi nusa bangsa dan amin ya rabbal alamin. Dan ingat akhlak, kuncinya di akhlak. Semuanya hakikatnya baik buruk sampai kamu tembus langit 7 Sidratul Muntaha sampai Syajaratul Muntaha, gara-gara akhlak Rasulullah. Itu ya Mas ya. Jangan mengharap surga. Surga kan memang itu bonus. Tujuan ibadah ke orang menggoleti surga, orang ketika neraka, tapi mencari rahmatnya Gusti Allah. Jangan senang terhadap amalan kamu. Amalan kamu banyak baik, jangan kamu merasa senang, tidak boleh. Orang yang terlalu beramal, bertendensi kepada amal-amal kamu, ya berarti kamu tidak punya pengharapan, roja, pengharapan rahmat dari Allah. Karena tujuan mencari atau ibadah kepada Allah itu adalah satu, mencari rahmat Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian. In uridu ila islam mastata'tu wa taufiq illa billah alaihi tawakkaltu wa ila unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ya. Saat saya berhenti, kamu minta apa? Termasuk doa yayasan. Ini doa ini saya dari ijazah dari almarhum almarhumah Habib Qadir bin Habib Al-Atos. Satu malam saya disuruh berikan ijazah dan saat itu saya hafal. Nggak tahu, saya pas punya kelebihan saya menghafalnya cepat. Ya. Itu nggak sampai sekarang karena uteknya dia waktu kotor dia ya. Kalau Victor pikiran kotor jari ini ya. Jari kene aku be yen kon weru maaf ya. Waru ala vitalekon benjelengon termasuk budak akan pikiran cepet kelalainya waru barengekon ya nggak boleh sebenarnya sampai segitunya orang-orang dulu gitu ya, sehingga bersih, sehingga menghafal cepat. Liridallah ta'ala wa hufrani wa afiyati ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa tuhidu wa ahli baiti wa sahabati kiram wa Abi Bakrin wa Umar wa Asman wa Ali ila hadinya wa kulli natin sholihah wa kulli hajat di asamka bahagia, mudah-mudahan baik jaya bisa banget. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Tuhan, ya Tuhan, istiqamah ini nasrullah mustaqim wa tawakkalna alaihim wa la ilaha Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimna wa tuhina wa malana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi'u mazida. Wa ma yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana la radduka ila mu'adin. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana la radduka ila mu'adin. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana wala maqalu min haitsu amaruhum abuhum makanu yahni anhum min Allah min syai'ila hajata min nafsi yaquba qadaha. Bismillahi masyaallah la quwwata illa billah. Bismillahi masyaallah la quwwata illa billah. Bismillahi masyaallah la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka bi haqqika
Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka ijabatu du'a asyafaka Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Walladzina an'amta 'alaihim seluruh rangkaian acara silaturahim dan doa bersama pada kesempatan hari ini, marilah kita tutup dan kita syukuri untuk acara pada hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jalani hidupmu, yakinkan niatmu, jangan pernah ragu. Dengan menyebut nama Allah,
Allah.